Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fana Anggun Pratiwi, jurusan Engineer. Di sini saya akan menjelaskan tentang Linux fundamental atau dasar-dasar pada Linux. Apa itu Linux? Jadi Linux itu adalah sistem operasi berbasis Unix, atau bisa dikatakan si Linux ini turunan dari Unix. Kemudian Linux ditemukan oleh Linus Torvald. Linux bersifat open source. Open source itu terbuka untuk umum. Dan yang terakhir ada Linux ini free digunakan oleh penggunanya. Fungsi Linux. Jadi Linux ini berfungsi sebagai OS atau operasi sistem yang banyak digunakan dalam pembuatan infrastruktur jaringan internet, keamanan, mesin industri hingga IT. Di sini ada kelebihan Linux. Yang pertama, gratis. Pengguna Linux ini tidak berbayar baik untuk pemakaian pribadi maupun untuk bisnis. Selain itu juga berlaku untuk pengguna pada desktop dan juga server. Kelebihan yang kedua ini ada simple. Dulu ada kesan bahwa Linux ini sulit digunakan, terlebih lagi untuk pemula. Dan untuk saat ini sistemnya telah mengalami perkembangan penyederhanaan, sehingga jauh lebih simpel dibandingkan dengan sistem operasi yang dulu. Hal ini dikarenakan prosesnya telah berbasis pada GUI, Graphical User Interface. Kelebihan yang ketiga itu aman, dan selanjutnya ada kelebihan performa dan juga privacy. Selain ada kelebihan, pastinya juga ada kekurangan. Kekurangan si Linux ini yang pertama, aplikasinya masih sedikit. Yang kedua, kurang support untuk hardware. Jadi untuk beberapa hardware ini kurang dukungan dari si Linux. Yang ketiga ini ada kurang sesuai untuk gaming. Oke, jadi di sini saya akan mempraktekkan sedikit tentang dasar-dasar perintah pada Linux. Di sini saya menggunakan IP public server IDN. Kemudian teman-teman masuk aja ke halaman Chrome, kemudian masukkan IP maupun IP public maupun IP private. Nah, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Selanjutnya kita pada di sebelah kiri, kita masuk ke virtual machine, cari nama kita, kemudian power on. Nah, ini ada tulisan Fanny login. Ini punya saya ya teman-teman. Kemudian kita login aja sesuai nama masing-masing. Di sini saya menggunakan Ubuntu. Lalu kemudian enter. Kemudian masukkan password. Di sini saya masukkan password saya 1 yaitu, dan kemudian perintah pertama itu ada sudo su. Nah, sudo su sendiri singkatan dari super user do. Sudo ini salah satu perintah dasar Linux paling populer untuk melakukan tugas yang memerlukan izin administratif atau root. Kalau udah masukkan sunusu, kemudian enter, lalu kita masukkan password kita kembali. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode root, atau bisa simbolnya pagar. Perintah yang selanjutnya itu ada IPA. Jadi IPA ini untuk melihat IP pada laptop kita. IP sendiri itu alamat komputer pada laptop maupun komputer. Di sini kita bisa melihat IP kita. Di sini saya mendapatkan IP 10.20.30.24/24. Kita lihatnya di N160. Kemudian ada perintah date. Date itu untuk melihat tanggal. Di sini kita bisa melihat tanggal pada hari ini, yaitu tanggal 9 Agustus. Perintah selanjutnya itu ada ping 888. 888 sendiri itu adalah IP punya Google.
Jadi fungsinya untuk mengecek konektivitas ke server. Nah, cara memberhentikan TTL terus, kita bisa mengklik di keyword kita, Ctrl C, maka akan berhenti. Perintah yang selanjutnya ini ada DU. DU ini berfungsi untuk melihat ukuran file pada Linux kita. Kemudian perintah yang selanjutnya ini ada DF. DF ini berfungsi untuk menampilkan ruang disk pada Linux kita. Selanjutnya kita akan membuat direktori atau folder dengan mematikan perintah mkdir nama folder yang kita inginkan. Misal mkdir folder 1. Lalu kemudian kita bisa melihatnya apakah benar atau tidak. Kita bisa menggunakan perintah ls. Di sini sudah terlihat folder 1. Lalu kita buat lagi folder 2, mkdir folder 2, lalu kemudian ls lagi, dan di sini sudah terlihat folder 1 dan folder 2. Kemudian kita masuk ke cd folder 1. CD ini berfungsi untuk masuk ke dalam direktori yang kita inginkan. Kemudian kita menggunakan perintah touch untuk membuat file. Misal touch nama file yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan touch file 1, kemudian ls. Di sini sudah terlihat file 1. Kemudian saya membuat lagi touch file 2, kemudian ls lagi, dan di sini sudah terlihat file 1 dan file 2. Dan untuk keluar dari suatu direktori kita bisa menggunakan cd spasi -2. Lalu kita masuk ke folder yang kedua, cd folder 2. Lalu enter, kemudian kita membuat file lagi dengan perintah touch. Di sini saya namanya F1, kemudian ls, dan sudah terlihat F1. Kemudian saya buat lagi touch F2, kemudian ls, dan di sini sudah terlihat F1 dan F2 yang saya buat. Lalu kita keluar dari folder 2 dengan ketikkan cd spasi -2. Perintah yang selanjutnya ini ada mv. mv di sini saya untuk mengganti nama. Contohnya mv file 1, kemudian diganti dengan Linux 1. Lalu enter. Kemudian ketikkan ls, di sini sudah terlihat tadinya file 1 berubah menjadi Linux 1. Perintah yang selanjutnya ini ada mv untuk memindahkan file. Dengan mematikan mv nama file yang mau dipindahin, lalu /home/ubuntu, dan terakhir folder tujuan. Di sini stay home dan /ubuntu tergantung pada Linux yang kita setting. Lalu kemudian kita ls, yang di sini sudah terlihat file 2 yang tadinya ada Linux satunya, di sini sudah tidak ada. Lalu kemudian kita akan membuat text editor. Di sini kita masuk terlebih dahulu pada cd folder 1. Kemudian ketikkan perintah nano dan nano file 2. Di sini saya membuat text editor. Saya membuat di sini Fania Akun Pratiwi, kemudian sysadmin, dan kemudian Politeknik IDN. Kalau sudah, kita bisa klik Ctrl X, kemudian pilih Y, dan kemudian enter. Lalu akan sendirinya tersimpan. Nah, cara melihat text editor yang kita buat sudah ada atau belum, kita bisa menggunakan perintah cat, lalu file yang tadi kita membuat text editornya. Di sini saya menggunakan cat file 2, kemudian ls, dan sudah terlihat text editor yang saya buat tadi. Fania Pratiwi, sysadmin, lalu Politeknik IDN.
Nah, perintah selanjutnya ini aku membuat grep. Grep ini untuk mencari teks tertentu di sebuah file. Perintahnya dengan mengetikkan grep kata yang mau dicari -r/home /ubuntu. Di sini saya menggunakan /home/ubuntu. Kemudian enter. Lalu di sini sudah terlihat kata yang saya cari itu funny. Nah, funny ini ada di folder 1, file kedua. Di sini saya membuat direktori lagi atau folder, yaitu folder ketiga. Di sini opsional ya, terserah foldernya mau berapa aja, terserah teman-teman. Oke? Lalu kemudian ls dan sudah terlihat folder 3-nya. Lalu perintah selanjutnya itu ada cp. Cp sendiri untuk menyalin folder. Di sini dengan mematikan cp, lalu nama folder yang akan dipindahkan -r/home/ubuntu/folder tujuan. Kalau saya sendiri di sini mematikan cp folder 3 -r/home/ubuntu/folder 2. Di sini saya menyalin folder 3 ke folder 2. Lalu kemudian kita masuk ke folder 2, kemudian ls, dan di sini sudah terlihat folder 3 yang tadi disalin sudah terlihat di folder 2, kemudian keluar lagi cd titik 2. Kemudian perintah selanjutnya itu ada rm. Rm sendiri perintah untuk menghapus suatu file. Perintahnya adalah rm lalu spasi file yang akan dihapus. Di sini saya menghapus beberapa file 2, kemudian file kalau dilihat lalu kita ketik perintah ls, kemudian file 2 sudah tidak ada di foldernya. Kemudian di folder 2 saya menghapus beberapa file yang ada di folder 2, dan saya juga menghapus beberapa file yang ada di beberapa folder yang saya buat. Seperti itu. Perintah selanjutnya itu ada rmdir. Rmdir sendiri perintah untuk menghapus direktori atau folder. Di sini saya menghapus folder 4 lalu ls, dan folder 4 sudah tidak ada atau sudah terhapus. Selanjutnya itu ada perintah nano /hostname berfungsi untuk mengganti hostname kita. Di sini saya mengganti menjadi Fanny IDN. Kalau udah Ctrl X, kemudian pilih Y, kalau enter. Lalu ada juga perintah untuk mengganti password dengan sintaks passwd, kemudian password baru kita isi dengan password baru yang kita inginkan. Kalau udah kita tulis ulang lagi, kemudian enter, dan yang terakhir itu reboot atau menginstal ulang. Kita tunggu saja sampai proses rebootnya selesai. Mungkin agak membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, di sini username saya sudah terganti.
dari Fanny menjadi Fanny Den, kemudian ketikkan login Ubuntu dan passwordnya. Kemudian kita masuk ke menu root dengan perintah sudo su. Ketikkan password ulang dan kemudian sudah masuk ke menu root. Perintah selanjutnya ini ada add user. User sendiri untuk menambahkan user pada kita. Dengan perintah atau sintaknya ketikkan add user lalu nama user yang kita inginkan. Di sini juga kita diminta untuk memasukkan password baru, kemudian menulis ulang password baru, kemudian full name, di sini nama Fanny atau bebas, dan kemudian kalau isi saja, namun terserah kalian, terserah, maksudnya opsional, mau diisi atau enggak, kemudian pilih enter, kemudian untuk memverifikasinya, kita menggunakan perintah get /etc/passwd. Nah, di sini sudah terlihat user yang kita buat tadi. Lalu kemudian ada juga cara menghapus user dengan mengetikkan user del lalu nama user yang akan kita hapus. Kemudian enter. Dan user yang tadi kita buat sudah terhapus. Di sini juga ada perintah clear ini untuk menghapus terminal agar terlihat lebih bersih, tidak ada sintak-sintak. Kemudian ada perintah story, fungsinya untuk melihat perintah yang sudah kita ketikkan dari awal. Nah, perintah yang selanjutnya ini ada perintah exit, berfungsi untuk keluar dari mode root. Lalu ada perintah power off, berfungsi untuk mematikan program atau shutdown. Kemudian ada perintah find. Find ini untuk mencari sebuah file yang kita mau cari.